Hai, selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah perjalanan hidup sang revolusioner, Monkey D. Dragon. Namun, seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Penuh misteri dan bikin penasaran. Mungkin itu yang bisa kita katakan kepada Monkey D. Dragon. Dan dia adalah orang yang paling misterius selain Shanks dan Im Sama. Kita dibuat bertanya-tanya oleh Oda Sensei seperti apakah sosok Dragon ini. Oleh karena itu, Anime Zone akan merangkum kisah hidup Monkey D. Dragon, sang revolusioner. Monkey D. Dragon adalah ayah dari Monkey D. Luffy dan putra dari Monkey D. Garp. Belum diketahui masa lalu dari Dragon kecuali hanya dia merupakan ayah dari Monkey D. Luffy. Usia Dragon pada saat ini adalah 55 tahun, artinya tepat 20 tahun yang lalu atau 2 tahun time skip dan 20 tahun sebelumnya, tepat saat Dragon berumur 33 tahun, dia baru saja membentuk pasukan revolusioner sebagai pergerakan awal melawan pemerintah dunia. Jadi, pada masa keemasan Roger, Dragon masih belum memulai aksinya. Muncul dugaan kalau Dragon mulai membentuk pasukan revolusioner setelah mengetahui perkataan dari Raja Bajak Laut Goldie Roger sesaat sebelum dieksekusi. Sepertinya Dragon juga sedang merekrut orang-orang kuat untuk dijadikan teman dalam menantang pemerintah dunia. Dragon juga dikenal sebagai pemimpin dari kelompok yang menamakan diri mereka sebagai revolusioner. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah dunia yang membawahi lebih dari 100 negara di dunia. Dikatakan bahwa saat pertemuan pemerintah dunia di Marijoa, beberapa tahun lagi, Dragon disebut akan menjadi ancaman dunia. Dia adalah musuh pemerintah dunia terbesar, bahkan dicap sebagai penjahat dunia yang paling buruk oleh pemerintah dunia. Dan juga merupakan orang yang paling berbahaya, serta paling dicari di seluruh lautan. Kelompok ini beraksi menjatuhkan pemerintahan dunia dengan melakukan revolusi di negara-negara yang menjadi anggota dari pemerintahan. Beberapa negara sudah berhasil mereka kuasai. Tampilan Dragon biasanya terlihat mengenakan jubah panjang berwarna hijau. Dalam jubahnya tersebut terdapat pakaian seorang revolusioner. Ia memiliki rambut hitam yang berdiri dan gambar yang tampak seperti tato Fugo di sisi kiri wajahnya yang ditampilkan beberapa waktu setelah kematian Roger. Tato itu berwarna merah tua di anime. Selain itu, ia tampaknya tak memiliki alis di dahinya, akan tetapi ia memiliki sedikit janggut di dagunya. Dragon paling sering memamerkan senyuman sinis, menambah kesan menyeramkan pada wajahnya. Hanya dalam beberapa kesempatan langka, seperti pada eksekusi Roger, Dragon tidak terlihat tersenyum. 22 tahun yang lalu, di tempat eksekusi Roger penampilannya sama seperti saat ini. Namun saat itu, ia belum memiliki tato di wajahnya dan juga janggut di dagunya. Kepribadian Dragon sebagian besar tidak diketahui karena masih banyak hal yang belum terungkap, kecuali untuk hal kesukaannya kepada kebebasan dan keyakinannya pada takdir yang merupakan sifat dari penyandang nama D. Meskipun demikian, ia selalu serius memberi peringatan kepada bawahannya tentang konflik yang akan terjadi pada pemerintah dunia, yang pastinya akan berlarut dan sangat sulit. Berbeda dengan anggota keluarga Monkey D yang lain, dia memiliki sifat keras dan serius. Namun, ia sering diperlihatkan dengan senyuman percaya diri di wajahnya. Selama 2 dekade One Piece, Monkey Dragon adalah salah satu tokoh yang paling misterius. Pasalnya, Dragon adalah orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Harga buronannya pun menurut Mimin tidak tanggung-tanggung. Jika Roger memiliki buronan 5 miliar lebih, mungkin Dragon akan mencapai 7 miliar lebih untuk harga kepalanya. Sebagai pemimpin pasukan revolusioner, Dragon memang secara langsung mengancam pemerintah dunia. Dia dan anak buahnya menyebabkan keruntuhan di negara yang dipimpin oleh pemerintah dunia dan memberikan kebebasan bagi rakyat yang tertindas. Dragon berbicara seolah-olah ia orang yang penuh misteri dan seperti orang tidak banyak bicara. Atau ketika ia ditanya tentang masalahnya, ia juga memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu berdiri di dek kapal dan selalu memandangi ke arah es blue ketika angin berhembus. Ivankov menyatakan bahwa kebiasaan aneh itu merupakan bagian dari instingnya, yang mana ia menduga Dragon memiliki suatu hubungan dan telah meninggalkannya. Hubungan yang dimaksud Ivankov ini adalah Luffy, anak dari Dragon. Ayah Dragon, Monkey D. Garp, diketahui tergolong sebagai penduduk kerajaan Goa di East Blue. Jadi kemungkinan Dragon juga penduduk dari kerajaan tersebut.
Pada masa lalu, Dragon pernah kembali ke kampung halamannya saat Luffy, Sabo, dan Ace masih kecil. Keberadaannya di kerajaan Goa pada saat itu didasari atas ketidaksengajaannya singgah di pulau tersebut. Ia melihat seorang anak kecil yaitu Sabo sangat menderita akibat ulah ketidakadilan kekuasaan. Yang mana pada saat itu tempat paling kumuh di kerajaan Goa, Great Terminal akan dilenyapkan. Dragon datang dan menyelamatkan mereka. Berkat intervensi Dragon inilah korban dari kebakaran Great Terminal tidak separah seharusnya. Ia juga tampaknya peduli terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Mungkin melihat penindasan yang dilakukan pemerintah dunia terhadap mereka, di mana ia rela menyelamatkan penduduk Great Terminal dan menawarkan mereka untuk bergabung dengan tentara revolusioner. Dragon mendengar kabar dari desa Fusa bahwa Luffy akhirnya memulai perjalanannya mengarungi lautan. Karena Dragon tahu betapa berbahayanya lautan, ia ingin mengetahui seberapa tangguh kekuatan Luffy. Akhirnya, Dragon pergi ke Locktown, di mana Raja Bajak Laut Goldie Roger dieksekusi di tempat tersebut. Tujuan Dragon ke sana untuk melihat perkembangan Luffy secara langsung. Disinilah awal kemunculannya ketika Halilintar tiba-tiba menghancurkan tempat eksekusi, di mana Luffy akan dieksekusi mati oleh Buggy di sana. Lalu, Dragon muncul untuk menahan serangan Smoker yang berniat untuk menangkap Luffy. Pada anime episode 314, disanalah baru diketahui kalau ayah Luffy adalah pemimpin pasukan revolusioner, Monkey D. Dragon. Kakek Luffy sendiri, Monkey D. Garp yang mengatakannya kepada Luffy. Luffy tidak menyangka kalau ia mempunyai seorang ayah. Semua anggota kelompok bajak laut tepi jerami sendiri terkejut mendengarnya. Begitu pula dengan pasukan angkatan laut yang ikut dengan wakil admiral Monkey D. Garp. Serta baru kali itu juga mereka mengetahui nama lengkap dari sang revolusioner, Monkey D. Dragon tersebut. Dan di episode 467, Sengoku mengumumkan di Marineford bahwa Luffy adalah putra dari Dragon. Dan tentunya hal ini mengejutkan banyak orang di Marineford dan juga seluruh dunia, termasuk para Shichibukai yang tampak terkejut, Gekko Moria, Bow Hancock yang sama sekali tidak peduli. Doflamingo mengatakan bahwa ia sadar mengapa Ivankov berada di pihak Luffy. Dan Smoker mengingat kejadian saat Dragon menolong Luffy di Lockdown. Berita tersebut telah tersebar ke seluruh dunia. Garp yang tadinya menyembunyikan status hubungan Luffy dan Dragon berkata bahwa ia sudah tidak peduli lagi. Dari segi kekuatan, kita masih belum diperlihatkan kemampuan apa yang dimiliki Dragon, sehingga banyak yang membuat beberapa teori tentang kekuatannya. Salah satunya adalah Kaze-Kaze no Mi, yang mana Kaze dapat diartikan sebagai angin, yang artinya kekuatan ini adalah buah iblis logia angin. Hal ini sebenarnya masuk akal dan relevan, karena di setiap kemunculannya dimanapun ia berada, selalu ada angin yang menyertainya. Untuk menyelamatkan Luffy dari Smoker di Lockdown, angin bertiup sangat kencang dan kemudian berubah menjadi badai yang sangat besar. Dengan kekuatan angin tersebut, kemungkinan Dragon sudah mencapai awakening, sehingga bisa memanipulasi cuaca. Sebelum Luffy diselamatkan oleh angin Dragon, dia juga diselamatkan di panggung eksekusi oleh petir misterius. Logikanya, petir selalu menyambar objek paling tinggi. Masalahnya di sini adalah panggung eksekusi di Lockdown bukan objek tertinggi di kota itu. Ada beberapa menara dan bangunan yang lebih tinggi di sana, namun yang disambar justru panggung eksekusi. Setelah time skip, akhirnya Dragon muncul kembali dengan ditemukannya markas pasukan revolusi oleh bajak laut Kurohige. Ia lalu menghancurkan markas pasukan revolusi, yaitu Baltigo, sebelum angkatan laut dan Cyberpol tiba. Nasib Dragon dan pasukannya tidak disebutkan dalam surat kabar yang memberitakan pertempuran itu. Tentara revolusioner lolos dari kehancuran Baltigo dan memindahkan markas utama mereka ke Kamabakalen, kerajaan Ivankov. Dan saat ini, ia dan seluruh komandan pasukan revolusioner dari seluruh dunia sedang melancarkan serangan besar-besaran ke Mariojoa. Targetnya adalah mengacaukan pemerintah dunia saat reverie dimulai. Namun, sampai saat ini kita masih belum melihat di mana Dragon berada. Yang memulai penyelidikan hanyalah Sabo dan beberapa komandan pasukan revolusioner. Saat ini, Level telah selesai, dan hasil dari pertemuan tersebut salah satunya adalah dibubarkannya sistem Shichibukai. Namun ada beberapa kabar yang mengatakan kalau Sabo ditangkap oleh angkatan laut, di mana ia bertarung dengan Admiral Fujitora dan Admiral Ryukogyu. Namun hal tersebut masih belum dikonfirmasi baik di manga maupun di anime. Kita tunggu saja akhir dari cerita pasukan revolusioner ini. Apakah mereka akan memenangkan pertempuran melawan pemerintah dunia, atau sebaliknya mereka akan kalah telak? Mari kita nantikan.
Nah, itulah tadi kisah perjalanan hidup dari sang revolusioner Monkey D. Dragon. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Jika ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Satu subscribe dan komentar kalian akan membantu perkembangan channel ini agar Mimin lebih semangat lagi untuk memberikan informasi seputar dunia anime. Dan terima kasih.